Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan Renang, gas. Bab 1217. Apakah Ling Kongsu berkolusi dengan orang yang berbunyi? Tidak ada jawaban atas pertanyaan Chen Ziluo. Yang terdengar hanyalah suara telepon ditutup dan sikap meremehkan Ji Fei. Tetapi Chen Ziluo merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah jatuh ke dalam gudang es. Dia tahu bahwa kali ini dia benar-benar telah membuat keributan besar. Dan sekarang Ji Fei benar-benar marah. Dia yang selama ini selalu merasa benar sendiri dan yakin bahwa dirinya pandai berhitung, kini merasa telah berhitung sendiri, terus berhitung sendiri tanpa ada jalan keluar. Sekarang Ji Fei punya bukti ini, dia bisa membunuhnya dengan mudah. Berjalan, dalam keadaan gugup, dia membawa Chen Ya dan segera bergegas menuju Hotel IKEA tempat mereka menginap. Setelah kembali ke hotel, Chen Ziluo langsung pergi ke kamar Chen Yibao. Ketika Chen Yibao melihat Chen Ziluo datang bersama seorang wanita, dia pikir wanita itu adalah wanita yang akan menghormatinya, dan ada ekspresi terkejut di matanya. Ziluo benar-benar bijaksana. Saat dia berbicara, dia juga melihat Chen Ya dengan jelas. Pada saat yang sama, dia juga mengenali Chen Ya. Amarah memuncak, aku akan segera selesai bermain, dan kalian semua bisa memainkannya lagi. Kita harus membalaskan dendam Zitian dan Ziqiang. Chen Yibao mengucapkan ini dengan marah sambil mengulurkan tangannya ke arah Chen Ya. Tepat saat Chen Ya hendak menghindar, Chen Ziluo melangkah maju dan menghalanginya di belakangnya. Dia sudah tenang dari keterkejutannya tadi, dan berkata, "Paman, ini tidak baik." Chen Yibao berhenti sejenak sambil mengangkat tangannya ke udara. Apa yang terjadi? Dia jelas tidak senang, dan sekarang dia ingin bermain dengan Chen Ya di depannya. Menurutnya, ini adalah hal yang paling memuaskan. Pada saat ini, Chen Ziluo sedang dalam dilema. Bukankah ini akan mempengaruhi minatnya? Ekspresinya jelas sangat jelek, bahkan mengandung rasa ketidakpuasan yang kuat. Chen Ziluo tidak peduli jika Chen Ya mendengar hal ini dan langsung menceritakan situasinya. Setelah mendengar ini, seluruh tubuh Chen Yibao langsung menjadi dingin. Seolah-olah baskom berisi air dingin telah dituangkan ke atasnya dari kepala hingga kaki. Hatinya terasa dingin sampai ke akar-akarnya, dan keinginannya lenyap tanpa jejak. Hanya ada satu pikiran dalam benak saya, bagaimana ini bisa terjadi? Dia menatap Chen Ziluo dengan mata penuh tanya. Chen Ziluo juga tercengang, jelas tidak tahu. Didi. Pada saat ini, ponsel Chen Ya di tangan Chen Ziluo berdering. Melihat nama yang tertera di sana adalah Ji Fei, Chen Ziluo merasa seperti kentang panas, dan bahkan detak jantungnya pun mulai bertambah cepat. Chen Yibao menatap Chen Ziluo selama beberapa detik, dan berkata, "Jawab panggilannya." Pada akhirnya, Chen Ziluo tidak punya pilihan selain mengambil risiko dan menekan tombol jawab. "Saya di kota Ninghai, di mana Anda?" Suara bertanya santai Ji Fei datang dari ujung telepon yang lain. Meskipun dia bertanya dengan sangat santai, Chen Ziluo merasa seolah-olah kematiannya sudah dekat. Dia menjadi semakin takut dan bingung. "Jawab aku sekarang, aku tidak punya banyak kesabaran." Suara tidak puas Ji Fei datang dari ujung sana. Chen Ziluo secara tidak sengaja menyentuh telepon bebas genggam. Chen Ya kebetulan mendengarnya dan segera berteriak, "Kamar 606 Hotel IKEA di seberang Universitas Kedokteran Ninghai." "Diam!" Chen Ziluo berteriak dengan marah. Berbunyi. Terdengar nada sibuk di telepon dan Ji Fei telah menutup telepon.
Chen Ziluo benar-benar ketakutan sekarang. Awalnya dia ingin tetap diam dan berpikir bagaimana menghadapi Ji Fei. Tetapi sekarang dia tidak punya ide sama sekali dan harus menghadapinya secara langsung. Dia segera menatap Chen Yibao. Wajah Chen Yibao berubah sangat jelek. Ji Fei memberinya perasaan seperti mimpi buruk. Dia mencintai kedua keponakannya seperti mencintai kedua putranya. Tetapi sekarang mereka telah tiada. Selain insiden sebelumnya dengan keluarga Duan di Qingzhou, Ji Fei tidak hanya memotong sumber pendapatannya, tetapi juga berencana untuk membunuh semua kerabatnya. Dia sebenarnya ingin membalas dendam, tetapi ketika dia memikirkan betapa kuatnya Ji Fei, dia hanya bisa merasa takut. Kami akan segera memberikan rinciannya. Chen Yibao menatap Chen Ziluo dan berkata tanpa daya. Chen Ziluo mengepalkan tangannya, jelas tidak mau. Tetapi dia akhirnya mengendurkannya setelah beberapa kali. Dia tahu bahwa tidak ada cara untuk mengubah apapun sekarang dan dia hanya bisa menerima kenyataan dan tunduk pada Ji Fei. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, Ji Fei membawa Li Ruoxi ke dalam suite. Chen Yibao dan Chen Ziluo sedang menunggu Ji Fei di ruang tamu. Ketika mereka melihat Ji Fei, mereka langsung berdiri. Ji Fei melihat sekeliling dan tidak melihat Chen Ya. Di mana Chen Ya? Ji Fei, bagaimana kalau kita bernegosiasi dulu? Chen Ziluo berbicara lebih dulu. Wah, Ji Fei melangkah maju dan menamparkan wajahnya. Siapa sebenarnya dirimu? Anda? Mulut Chen Ziluo berlumuran darah setelah dipukuli. Ini adalah kedua kalinya dia dikalahkan oleh Ji Fei hari ini. Terakhir kali di Hotel Ningjiang, dia pikir dia akan baik-baik saja kalau dia melarikan diri. Tetapi dia tidak menyangka dunia ini begitu sempit. Dia bertemu Ji Fei lagi di sini dan dipukuli lagi. Dia menatap Ji Fei dengan mata penuh kebencian. Tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa dan hanya bisa menahannya dalam diam. Mengapa? Chen Yibao menghela nafas. Ji Fei, kita mengaku kalah dalam masalah ini. Ji Fei memandang Chen Yibao. Dia tahu bahwa keterampilan bela diri Chen Yibao jauh lebih baik daripada Chen Ziluo dan yang lainnya. Dia tidak berbicara sepatah kata pun dan tidak mengambil inisiatif untuk mengungkapkan identitasnya. Ji Fei hanya berpura-pura tidak tahu karena dia tidak bisa mengkhianati Su Piaomiao. Sekarang setelah dia berbicara, Ji Fei akhirnya menemukan sasarannya. Apakah ini sikapmu yang mengakui kesalahanmu? Nada bicaranya penuh canda, bahkan makin penuh pertanyaan. Chen Yibao merasa seolah-olah dirinya lah, bukan Chen Ziluo, yang ditampar wajahnya. Dia selalu bersikap sangat mendominasi dan mengagumkan. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bersikap begitu meremehkan di depan Ji Fei. Mengambil napas dalam-dalam, Ji Fei, aku orangnya Ling Kongsu, kau tidak bisa melakukan apapun padaku. Chen Yibao khawatir Ji Fei akan sangat marah sehingga dia tidak mempunyai kesempatan untuk mengungkapkan identitasnya, jadi dia berinisiatif untuk menceritakannya. Ji Fei tertawa diam-diam di dalam hatinya, ini ketakutan. Saya hanya tidak menyangka Chen Yibao akan mengatakannya dengan begitu mudah dan proaktif. Takut pada kematian bahkan lebih dibenci. Aku tidak tahu apa yang dilakukan Ling Kongsu, apa tujuanmu menjadi musuhku, aku juga tidak tahu. Chen Yibao merasa sedikit bingung setelah mendengar kata-kata Ji Fei. Ji Fei berpura-pura tidak tahu, mencoba memaksanya mengaku. Sungguh memalukan untuk mengatakannya dengan lantang. Saya merasa takut di dalam hati jika saya tidak mengatakannya dengan lantang. Untuk sesaat, saya merasa agak bingung. Chen Ziluo menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Ji Fei, dan menegakkan punggungnya. Ji Fei, jangan pura-pura bingung. He Sun Feng sama seperti kita. Dia adalah orangnya Ling Kongsu.
Ling Kongsu sangat tidak puas dengan pembunuhan He Sun Feng olehmu. Ling Kongsu meminta kami untuk datang mencarimu. Dia mengeluarkan Ling Kongsu dalam upaya untuk mengintimidasi Ji Fei. Wah, Ji Fei mengangkat tangannya dan menamparnya 2 kali lagi. Apakah kamu mencari aku untuk dipukuli? Engah, Chen Ziluo yang telah menahannya, tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan memuntahkan seteguk darah. Tatapan yang dia berikan pada Ji Fei dipenuhi dengan kebencian dan kekesalan. Tetapi dia masih menahan diri. Ji Fei, jangan bertindak terlalu jauh. Jika kamu memukulku, kamu akan memukul wajah Ling Kongsu. Wah, Ji Fei mengangkat tangannya dan menamparnya 2 kali lagi. Ah! Chen Ziluo berteriak dengan marah. Chen Yibao juga menatap Ji Fei dengan mata terbelalak, dan bahkan mencibir dalam hatinya. Dia berkata bahwa dia menamparkan muka Ling Kongsu. Jadi bagaimana mungkin dia tidak takut? Ji Fei, apakah kamu benar-benar menamparkan wajah Ling Kongsu? Apakah Ling Kongsu berkolusi dengan orang-orang yang... Bab 1218, apakah grup Teng Fei bertekad untuk menang? Suara bertanya Ji Fei bergema di ruang tamu, namun seluruh ruang tamu menjadi sunyi senyap. Begitu sunyinya sehingga Chen Yibao dan Chen Ziluo bahkan tidak berani bernapas. Pertanyaan Ji Fei sangat tajam. Pertanyaan Ji Fei terlalu tajam. Jika Ling Kongsu tahu bahwa mereka berhubungan dengan Ping Chuanye dan berkolusi melawan Ji Fei, maka mereka pasti mati total. Ling Kongsu hadir pertama-tama untuk melindungi negara, dan kemudian untuk keluarga seni bela diri kuno. Ada ketakutan di matanya dan wajahnya pucat. Wah! Ji Fei menamparkan wajah Chen Yibao. Engah! Seteguk darah bercampur gigi putih termuntahkan. Ah! Chen Yibao menjerit kesakitan, sangat terkejut, dan dengan cepat menutupi wajahnya dan menatap Ji Fei. Kamu. Aku bertarung demi Ling Kongsu Ren. Perkataan Chen Yibao terputus. Dia terdiam dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Wah! Ji Fei menamparnya lagi dengan punggung tangannya. Darah Chen Yibao kembali bercucuran kemana-mana. Dia menatap Ji Fei dan bertanya, di mana tamparanmu? Aku menamparkan ini atas nama semua prajurit negara naga. Kamu telah mempermalukan para prajurit negara naga. Ji Fei menyela dengan kejam lagi. Chen Yibao terdiam sejenak, matanya dipenuhi amarah dan keengganan saat menatap Ji Fei. Tetapi dia menahan diri. Karena 2 mulutnya, percuma saja melawan Ling Kongsu sekalipun dia menemukannya, bahkan bisa jadi dia akan kehilangan nyawanya. Chen Ziluo marah ketika melihat pamannya dipukuli, tetapi dia tetap menatap Ji Fei dengan ramah dan berkata, kami salah sebelumnya, mulai sekarang, kami tidak akan menjadi musuhmu lagi. Bagaimana? Oh! Ji Fei mencibir dan bertanya, kamu musuhku? Chen Ziluo ingin mengatakan, bukan, namun saat dia melihat penghinaan di mata Ji Fei, dia menelannya kembali. Tidak layak, Ji Fei meninggikan suaranya dan berkata. Chen Ziluo dan Chen Yibao terdiam sejenak. Apa yang telah kamu lakukan? Tuliskan satu persatu untukku sekarang. Ji Fei mengambil buku saran yang disiapkan oleh hotel, melemparkannya kepada kedua orang itu dan berkata, Ji Fei, membunuh orang saja tidak cukup, kami bukan lagi musuhmu. Chen Yibao berkata dengan marah, apakah Anda punya modal untuk bernegosiasi? Ji Fei bertanya balik sambil mencibir, Jika Anda tidak dapat menuliskannya dengan jelas atau ada yang tidak benar, Anda akan menanggung sendiri konsekuensinya, saya tidak akan bertanggung jawab. Ji Fei selesai berbicara dan menggerakkan tangannya di atas meja kopi. Patah, meja kopi itu pecah menjadi beberapa bagian dan jatuh ke tanah. Mendesis,
Chen Yibao dan Chen Ziluo keduanya terkesiap, ketakutan tampak di wajah mereka. Mereka benar-benar ketakutan dan hanya bisa menundukkan kepala dan mulai menulis. Li Ruoxi berdiri dan menatap Ji Fei. Dengan rasa bangga tiba-tiba muncul di matanya. Ji Fei berkata bahwa dia ingin dia mengikutinya setiap saat, tetapi dia tidak tahu bagaimana melakukan apapun dan bahkan tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Jadi bagaimana dia bisa mengikutinya? Melihat dominasi dan ketajaman Ji Fei saat ini sebenarnya menginspirasinya untuk membuat kemajuan. Berpikir tentang kebiasaannya saat ini dalam membesarkan Gu, dia memutuskan untuk terus melakukannya sehingga suatu hari dia dapat berbagi segalanya dengan Ji Fei. Sang suami bernyanyi dan sang istri mengikutinya. Ji Fei tidak tahu bahwa apa yang terjadi saat ini sebenarnya merupakan dorongan bagi Li Ruoxi. Seperempat jam kemudian, paman dan keponakannya selesai menulisnya. Ketika mereka melihat Ji Fei lagi, kesombongan di wajah mereka benar-benar hilang, dan mereka bahkan menjadi sangat patuh, seperti dua anjing yang patuh. Sekarang mereka tahu bahwa mereka tidak mempunyai peluang untuk membalikkan keadaan. Ji Fei mengambil apa yang ditulis kedua orang itu, membacanya, dan tidak bisa menahan senyum. Dia tidak menyangka bahwa Chen Qian benar-benar didukung oleh mereka, dan dia tidak menyangka bahwa Chen Junmao akan kembali ke kota Ningjiang lagi. Tapi sekarang dia tidak ingin membunuh Chen Junmao lagi. Bagaimanapun, orang tuanya masih hidup, dan keluarga Chen dapat dianggap hancur. Kemarahannya hilang, namun, dia tidak akan melupakan kenyataan bahwa keluarga Chen mendirikan perusahaan untuk menjadi musuhnya. Meskipun Chen Yibao sekarang dapat memerintahkan Chen Qian untuk memberikan perusahaan itu kepada Teng Fei Group hanya dengan satu kalimat, uang itu akan menjadi milik Ling Kongsu. Jika barang-barang Ling Kongsu dirampok, dia pasti akan marah, dan keuntungan yang didapat malah sebaliknya. Akhirnya, dia memutar matanya dan menemukan solusi. Mulai sekarang, Anda hanya akan memiliki satu pendapat tentang urusan grup Jinbao. Desir, Chen Yibao dan Chen Ziluo berdiri tegak dan menatap Ji Fei dengan ekspresi mendengarkan. Itu berarti Anda harus menyetujui apapun yang ingin mereka lakukan. Keduanya tertegun sejenak. Meskipun mereka bingung, mereka dengan cepat mengangguk setuju. Aku sudah mengambil semua barang ini. Apa yang ingin kau lakukan dengan barang-barang ini di masa mendatang? Itu urusanmu. Ji Fei mengambil apa yang ditulis kedua orang itu dan berjalan keluar bersama Li Ruoxi dan Chen Ya. Datang dengan santai dan pulang dengan gaya, Chen Yibao dan Chen Ziluo sama sekali tidak marah. Mereka saling memandang dengan perasaan sedih di hati mereka. Ini seperti pedang yang tergantung di atas kepala mereka, yang dapat merenggut nyawa mereka kapan saja. Tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Ji Fei membawa Li Ruoxi dan Chen Ya pergi, dan Chen Ya kembali ke sekolah. Ji Fei tidak memberitahu Si Bin tentang situasi grup Jinbao. Dia ingin menguji kemampuan Si Bin dalam menangani masalah tersebut. Akhirnya, dia membawa Li Ruoxi pulang untuk mengunjungi ayah mertua dan ibu mertuanya. Kota Naga, saudara Long, Chen Yibao dan Chen Ziluo, dua orang lemah, telah ditaklukkan oleh Ji Fei. Apa yang harus kita lakukan mengenai hal ini? Para bawahan melapor pada saudara Long. Saudara Long terdiam sejenak, dengan ekspresi sarkasme dan penghinaan di wajahnya, selalu ada terlalu banyak orang rakus. Pria-pria itu mengangguk. Jangan lakukan apapun tentang ini dulu dan biarkan Ji Fei berselisih dengan mereka. Para bawahan menjadi bingung. Chen Yibao dan anak buahnya tidak akan pernah menyerah dan akan menemukan jalan keluar. Kata saudara Long dengan tenang, bawahan,
Bagaimana jika kita tidak memikirkan solusinya? Lalu kami akan membantu mereka menemukan cara agar mereka tidak kehilangan diri mereka sendiri lagi. Senyum penuh arti muncul di wajah saudara Long. Para pria itu pergi dengan keraguan. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Pelelangan kota tua kota Ningjiang telah dimulai, dan Ji Fei telah kembali ke kota Ningjiang. Chen Yibao dan Chen Ziluo juga diberitahu oleh Ji Fei untuk kembali. Alasannya sangat sederhana, grup Jin Bao belum mengetahui situasi mereka, jadi mereka masih harus bergantung pada mereka. Ji Fei ingin agar grup Jin Bao benar-benar tertipu, jadi dia membiarkan mereka kembali. Lelang untuk kota tua berada di Aula 5 pusat konvensi dan pameran. Chen Qian datang bersama orang-orangnya dengan penuh percaya diri saat ini. Dia telah mengetahui dari Jin Feng bahwa dana maksimum yang tersedia untuk grup Teng Fei sekarang adalah 50 miliar, yang juga merupakan harga tertinggi untuk lelang di kota lama. Penawaran apapun di atas 50 miliar akan menjadi kesepakatan yang merugikan. Dan kini dia sudah menyiapkan 100 miliar yang boleh dikatakan bersenjata lengkap. Ketika dia berpikir untuk bertaruh dengan Teng Fei Group dan mengambil alih perusahaannya, dia menjadi bersemangat. Dalam beberapa hari terakhir, ada kabar baik yang datang dari pihak ayah saya. Keluarga Chen telah memberi mereka banyak kekuasaan dan menyetujui banyak hal. Hal ini membuat Chen Qian lebih percaya diri. Si Bin juga datang pada saat ini, dan bahkan Jin Feng pun datang. Meski luka-lukanya cukup serius, dia tetap datang karena ada beberapa hal yang tidak ingin dia lewatkan. Ketika Chen Qian melihat Jin Feng, senyum gembira muncul di wajahnya. Jin Feng menggelengkan kepalanya dan berpura-pura tidak mengenalnya. Chen Qian merasa puas dan menatap si Bin. Apakah grup Teng Fei bertekad untuk menang? Bersambung.